Simon Petrus. Petrus adalah murid yang paling sering disebut dalam Injil. Dia yang berkata, "Engkau adalah Mesias." Tapi dia juga yang menyangkal Yesus 3 kali. Namun, Tuhan Yesus memulihkannya dengan 3 pertanyaan. Apakah engkau mengasihi aku? Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Petrus menjadi pilar gereja mula-mula. Ia memberitakan Injil dengan penuh keberanian, menyembuhkan orang sakit, dan memimpin banyak orang kepada Kristus. Menurut tradisi, Petrus dihukum mati oleh Kaisar Nero di Roma. Ketika akan disalibkan, ia berkata, "Aku tidak layak disalib seperti Tuhanku." Dan akhirnya disalib terbalik. Andreas, saudara Petrus, murid pertama yang dipanggil Tuhan Yesus. Dia adalah orang yang membawa Petrus kepada Kristus. Andreas menginjil ke daerah Yunani dan Asia Kecil. Ia dikenal lemah lembut dan rendah hati, tapi imannya teguh. Di kota Patras, ia dihukum salib di kayu berbentuk X. Selama 2 hari tergantung di sana, ia terus memberitakan Injil kepada orang-orang yang lewat. Ia tidak menyesali imannya. Ia justru memuji Tuhan sampai akhir napasnya. Yakobus, anak Zebedeus. Saudara Yohanes, salah satu dari 3 murid terdekat Tuhan Yesus. Ia menyaksikan transfigurasi di gunung dan juga berada di Taman Getsemani. Yakobus adalah murid pertama yang mati martir. Ia dipenggal oleh Raja Herodes Agripa I sekitar tahun 44 Masehi. Menurut kisah tradisi, Al-Ghuzi yang mengeksekusinya begitu tersentuh oleh imannya, hingga ia pun bertobat dan mati bersama Yakobus hari itu juga. Yohanes, saudara Yakobus, penulis Injil Yohanes, surat-surat Yohanes, dan kitab Wahyu, disebut sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Yohanes adalah satu-satunya murid yang tidak mati martir, tapi bukan karena tidak menderita. Ia pernah dimasukkan ke dalam minyak panas, tapi ajaibnya tidak mati. Akhirnya, dibuang ke Pulau Patmos, tempat ia menerima wahyu tentang akhir zaman. Yohanes wafat dalam usia tua di kota Efesus, setelah bertahun-tahun melayani dan menulis. Filipus. Filipus dikenal sebagai orang yang membawa Nathanael atau Bartolomeus kepada Yesus. Ia aktif menginjili di wilayah Yunani dan Asia Kecil. Di kota Hierapolis, Filipus ditangkap karena mempertobatkan istri seorang pejabat. Ia disalib, ia dirajam sampai mati. Namun sebelum meninggal, ia tetap bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bartolomeus atau Nathanael, murid yang Yesus puji sebagai orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan padanya. Ia menginjil ke Armenia, India, dan Ethiopia. Tradisi mengatakan ia dikuliti hidup-hidup, lalu dipenggal karena mempertobatkan raja setempat. Imannya tak tergoyahkan bahkan saat disiksa paling brutal. Matius, seorang pemungut cukai yang ditolak masyarakat, tapi dipanggil Tuhan Yesus menjadi murid. Ia menulis Injil Matius. Setelah pelayanan di Yudea, ia pergi ke Ethiopia. Di sana, ia menginjil kepada raja dan rakyat. Menurut tradisi, ia dibunuh dengan pedang karena menentang praktik penyembahan berhala. Thomas, ia tidak percaya bahwa Yesus bangkit, kecuali melihat dan menyentuh sendiri lukanya. Tapi setelah bertemu Tuhan Yesus yang bangkit, imannya menguat luar biasa. Thomas pergi ke India, bahkan hingga saat ini ada gereja-gereja kuno di India yang mengklaim didirikan oleh Thomas. Ia dibunuh dengan tombak oleh tentara lokal karena imannya. Yakobus, anak Alfeus, disebut juga Yakobus yang kecil, untuk membedakannya dari anak Zebedeus. Tidak banyak dicatat tentang pelayanannya, tapi tradisi mengatakan ia dirajam, lalu dipukul hingga mati oleh imam di Yerusalem. Simon, orang Zelot, dulu seorang nasionalis radikal, bagian dari kelompok-kelompok anti Romawi, tapi ia meninggalkan kekerasan dan mengikuti Yesus. Setelah Pantekosta, ia menginjil ke Afrika dan Persia. Ia dibunuh dengan cara digergaji menurut sebagian besar tradisi gereja awal. Yudas, anak Yakobus atau Tadeus, kadang disebut sebagai Yudas yang bukan Iskariot. Ia menginjil ke Syria dan Libya. Tradisi mencatat ia dibunuh dengan tombak atau anak panah karena menentang penyembahan berhala. Yudas Iskariot, ia menjual Yesus seharga 30 keping perak. Setelah merasa bersalah, ia mengembalikan uang itu dan gantung diri. Kisahnya menjadi peringatan, dekat secara fisik dengan Yesus bukan jaminan keselamatan, tanpa hati yang sungguh-sungguh percaya. Pengganti Yudas Iskariot, yaitu Matias, dipilih lewat undian oleh para rasul. Ia menggantikan posisi Yudas Iskariot. Tradisi menyebut ia dirajam lalu dipenggal karena pelayanannya di Ethiopia. Ketika Yesus memanggil mereka, mereka hanyalah orang-orang biasa, nelayan, pemungut cukai, orang-orang yang tidak dianggap penting oleh dunia.
Tapi panggilan itu mengubah segalanya. Mereka berjalan bersama Tuhan, melihat mujizat, mendengar suaranya secara langsung. Tapi perjalanan mereka tidak berakhir di tempat yang indah. Tidak ada panggung, tidak ada penghargaan dunia. Sebaliknya, darah mereka menjadi benih gereja. Mereka adalah manusia biasa, dengan kelemahan, keraguan, dan dosa. Tapi mereka memilih taat. Mereka bersaksi sampai akhir. Mereka mati bukan karena ambisi, tapi karena mereka benar-benar percaya bahwa Yesus hidup. Pertanyaannya untuk kita hari ini, kita mungkin tidak akan disalib atau dibunuh, tapi apakah kita berani hidup setia seperti mereka? 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin.